Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Afifah Tiastiti, 2. Fikadila Lydia Kartika, 3. Daun Nawang Subeki akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berupa makalah yang berjudul Dinamika Status Muslim Ahlul Kitab Zimmi dalam Hukum Kewarganegaraan Modern. Yang pertama, status Muslim. Ada dua persyaratan sebuah dasar kewarganegaraan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Anfal ayat 72, yaitu beriman dan penduduk asli dalam suatu negara Islam atau yang berdomisili di negara Islam. Seseorang yang meskipun beragama Islam belum tentu menghentikan ketaatannya terhadap negara non-Islam atau belum berhijrah ke negara Islam tidak dapat dikatakan sebagai warga negara Islam. Pada zaman modern, terutama setelah diumumkannya deklarasi hak asasi manusia, sistem kewarganegaraan di dunia berubah secara signifikan. Penaklukan atau ekspansi menjadi hal yang sangat dicela di dunia. Kebebasan individu dari keterjajahan sangat dijunjung tinggi. Hal ini berdampak besar pada pola kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara. Kewarganegaraan seseorang sudah tidak didasarkan kepada kesukuan, ras, dan bahkan agama. Seseorang akan menjadi warga negara jika dia dinyatakan sah secara hukum suatu negara sebagai warga negara. Kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan cara permohonan kepada negara yang bersangkutan tanpa memandang suku, ras, atau agamanya. Proses tersebut dalam negara modern populer dengan istilah naturalisasi. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu ius soli atau tempat kelahiran dan ius sanguinis atau keturunan. Sedangkan dari sisi perkawinan dikenal pula asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Ahlul Kitab, salah satu tema pokok yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah menyangkut Ahlul Al-Kitab. Al-Quran mengandung beberapa petunjuk tentang adanya para penganut kitab, juga mengenai agama lain selain agama Islam. Dalam Al-Quran, pemeluk agama Yahudi dan Nasrani diakui sebagai komunitas Ahlul Al-Kitab. Hal ini diakui oleh sebagian besar umat Islam pada umumnya. Dalam lembaran sejarah pemikiran keislaman, tidak sedikit pendapat dan penafsiran yang lahir dari konsep Al-Quran mengenai Ahlul Al-Kitab. Penafsiran itu mengandung beragam perbedaan karena beragamnya pendekatan dan metode yang digunakan dalam penafsiran pesan kitab suci Al-Quran. Umumnya yang menjadi perdebatan para mufasir adalah seputar makna dan cakupan mengenai Ahlul Al-Kitab. Sebagaimana telah disinggung di muka, jika dilihat dari konteks penafsiran tentang Ahlul Alkitab yang berkembang di kalangan umat Islam selama ini, maka terlintas dalam gambaran kita bahwa yang dimaksud Ahlul Alkitab hanyalah komunitas Yahudi dan Nasrani saja. Akan tetapi, belakangan ada sebagian mufasir memasukkan komunitas Majusi dan Sabi'in sebagai bagian dari Ahlul Alkitab. Kata Ahlul juga dapat dipergunakan untuk menunjuk suatu hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi dan agama. Dalam Al-Quran, kata Ahlul menurut Muhammad Ghalib disebut sebanyak 125 kali, dan dari penggunaannya, kata Ahlul itu sangat bervariasi. Namun, secara umum, makna kandungannya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. Terminologi Ahlul juga digunakan Al-Quran untuk menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang
keagamaan. Selanjutnya, kata Alkitab adalah menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti menghimpun kulit-kulit binatang yang disamak kemudian dijahit. Dalam sejarah, sebagai kelompok masyarakat yang menentang Nabi adalah Yahudi dan Nasrani. Namun, dari masing-masing komunitas ini ada yang keras dan menantang dan ada pula yang lembut. Di antara ahlul kitab masih terdapat golongan yang tetap istiqomah dengan ajaran agamanya. Perilaku mereka ditandai dengan sifat-sifat terpuji seperti rajin membaca ayat-ayat Allah di tengah malam sambil mereka terus-menerus mengerjakan. Ini dalam hukum kewarganegaraan modern. Negara Islam merupakan negara ideologis dan membatasi warga negaranya hanya kepada orang-orang yang tinggal di wilayahnya atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Untuk itu, ia membagi warga negaranya menjadi dua golongan, yakni Muslim dan Dhimmi. Dhimmi dipahami sebagai warga negara non-Muslim dalam suatu negara Islam yang memperoleh perlindungan politik. Sebagai warga negara, Dhimmi mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam Muslim baik dalam hak dan kewajiban yang diterimanya. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, mereka tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, diwajibkan membayar jizyah dan sederet kewajiban yang merupakan kompensasi atas hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Ini merupakan konsep yang menomorduakan non-muslim yang hidup dalam masyarakat Islam atau warga negara kelas 2, baik dalam hal status perlakuan terhadap mereka juga kedudukan mereka di depan umum. Sedangkan dalam konsep kewarganegaraan modern, setiap orang yang secara sah diakui oleh negara sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin maupun agama. Dalam kasus Al-Dhimah, jika melihat dengan standar masa kini, dapat disimpulkan bahwa ada ketidakadilan dalam membedakan kewarganegaraan dengan berdasarkan agama seseorang. Tetapi jika dilihat kondisi saat itu, dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan banyak toleransi kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam.